Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas, yang terhormat Bapak Moderator, dan yang terhormat Ibu narasumber dari Dinas Kesehatan, serta peserta Bapak Ibu Sosialisasi Digital Tracer. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya CPNS yang sudah menghadiri acara kali ini, yaitu sosialisasi digital tracer di Puskesmas Cilandak kepada CPNS yang diperbantukan di Dinas Kesehatan. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu nasional, kemudian sambutan dari Kepala Puskesmas, kemudian isi dan tanya jawab. Sebelum kita memasuki acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional. Kepada Dirjen saya persilakan. Marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila dimulai dari ketukan kedua. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sedia Selesai, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dirjen yang sudah membawakan lagu Garuda Pancasila. Semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila kita meningkatnya rasa nasionalisme. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Puskesmas. Kepada Ibu Kepala Puskesmas, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Filzah, perwakilan dari Dinas Kesehatan. Yang saya hormati moderator dari Puskesmas Cilandak. Dan yang saya hormati CPNS peserta Digital Tracer. Selamat datang di Puskesmas Cilandak. Karena Dinas Kesehatan sedang berpacu dengan waktu, oleh karena itu tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Selamat bertugas, tetap semangat dan mohon kerjasamanya. Semoga selalu sehat dalam lindungannya. Jika ingin bertanya, untuk hal-hal yang tidak diketahui, bisa berkoordinasi dengan bagian Humas Puskesmas Kecamatan Cilandak. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas yang telah memberikan sambutannya. Semoga dengan sambutan beliau bisa menambah motivasi dan semangat kepada CPNS yang akan mengikuti sosialisasi digital tracer pada kali ini. Selanjutnya, acara inti yaitu pembahasan atau sosialisasi digital tracer dari Ibu Filzah
perwakilan dari Dinas Kesehatan. Kepada pemandu sosialisasi moderator Bapak Agung, saya persilahkan untuk mengambil alih acara. Baik, terima kasih kepada MC atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Cilandak, yang kami hormati pemateri sosialisasi digital tracer pada hari ini dari Dinas Kesehatan, serta yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta sosialisasi digital tracer di Kecamatan Cilandak. Baik, sebelum kita memulai materi atau penyampaian sosialisasi, ada baiknya saya perkenalkan dulu pemateri pada sore hari ini. Baik, pemateri pada sore hari ini, nama lengkap Ibu Filzah Oktamala. Beliau bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Beliau sebagai humas di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, hari ini beliau akan menyampaikan sosialisasi mengenai apa saja yang harus dilakukan, peran, fungsi, tugas sebagai digital tracer. Oke, langsung saja agar tidak berlama-lama, mempersingkat waktu. Saya persilahkan kepada Ibu Filzah untuk menyampaikan sosialisasi kepada para Bapak Ibu CPNS yang diperbantukan ke Dinas Kesehatan, khususnya di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Kepada Ibu Filzah, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Puskesmas, moderator dan MC, serta para peserta digital tracer. Pada hari ini saya berkesempatan untuk memberikan materi mengenai tugas, apa saja tugas dari digital tracer. Saya izin share screen ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Baik, Bu, dipersilakan. Terlihat? Terlihat, Bu. Ya, baik. Ya, sudah ada, Bu. Pelacakan kontak. Apa sih pelacakan kontak itu? Pelacakan kontak itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan memantau kontak erat dari kasus konfirmasi. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena tujuannya yaitu untuk memutus rantai penularan dan menemukan kasus sejak dini, karena kasus konfirmasi dapat menularkan ke orang lain 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari sejak timbul gejala. Siapa aja sih yang termasuk ke dalam kontak erat? Yang termasuk ke dalam kontak erat yaitu orang-orang yang memiliki riwayat tatap muka atau berdekatan dengan kasus konfirmasi dalam radius 1 meter selama 15 menit atau lebih. Kemudian yang bersentuhan fisik langsung dengan kasus konfirmasi seperti berjabat tangan, berpegangan tangan, berpelukan, dan lain-lain. Kemudian adalah orang-orang yang merawat langsung kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar. Dan situasi lainnya yang dianggap beresiko terjadinya kontak. Kemudian apa peran tracer nih? Peran tracer yaitu untuk mencari dan memantau kontak erat selama karantina dan isolasi, memberikan informasi yang benar terkait COVID-19 termasuk pentingnya karantina dan isolasi yang benar. Kemudian tracer juga memantau kondisi kesehatan orang yang melakukan karantina dan isolasi dengan menanyakan bagaimana keadaan kesehatannya selama masa karantina dan isolasi. Yang keempat yaitu melaporkan hasil pemantauan kepada petugas puskesmas, yaitu koordinator tracer. Setelah itu, bagaimana sih cara melakukan pelacakan kontak erat? Ini coba saya perbesar ya.
Cara melakukan pelacakan kontak erat itu bisa puskesmas menginformasikan kasus konfirmasi kepada tracer. Kemudian tracer melakukan wawancara kasus konfirmasi dan identifikasi kontak. Kemudian tracer bisa melakukan pelaporan kepada puskesmas bila kontak erat berada di luar wilayah kerja tracer. Hal ini nanti akan ditindaklanjuti. Kemudian bisa dilakukan selanjutnya dilakukan wawancara kontak erat. Setelah dilakukan wawancara kontak erat, dilakukan karantina dan pemantauan kontak erat dan isi form pemantauan harian yang ada di aplikasi Silacak. Kontak erat juga bisa untuk difasilitasi untuk dilakukan swab PCR jika kontak erat tersebut belum melakukan swab PCR. Jika negatif, maka lanjut dilakukan karantina dan pemantauan. Namun jika positif, akan dilakukan isolasi dan pemantauan kasus terkonfirmasi. Bagaimana sih menentukan kontak erat? Yaitu jika kasus konfirmasi bergejala, maka ditanyakan bertemu siapa saja dalam 2 hari sebelumnya, apakah bergejala atau tidak, sesuai dengan kriteria kontak erat masing-masing. Jika kasus konfirmasi tidak bergejala, maka tanyakan bertemu siapa saja dalam 2 hari sebelum diambil swab dengan hasil positif hingga 14 hari setelahnya. Lanjut. Bagaimana ya cara penggunaan aplikasi Silacak? Jadi tracer ini setiap hari jika mendapatkan kasus konfirmasi maupun kontak erat, itu diharuskan ya untuk mengisi aplikasi Silacak. Di-input pasien-pasien yang terkonfirmasi maupun kontak eratnya. Cara untuk memasukkan kasus konfirmasi, nanti di aplikasi akan terlihat setelah dimasukkan password dan username, nanti akan terlihat ada tab tulisannya catat kasus konfirmasi baru. Tracer bisa mengklik di situ, setelah diklik nanti tracer akan memasukkan data-data dari pasien konfirmasi positif, seperti namanya, terus NIK. Tapi kalau sudah dimasukkan NIK, itu nanti kalau NIK-nya benar, itu akan otomatis terisi data-datanya. Termasuk nanti ada isi nomor telepon. Untuk nomor telepon diisi manual. Untuk kontak erat, nanti setelah dimasukkan kasus konfirmasi positif, akan muncul kolom kontak erat. Di situ jika memang ada kontak eratnya, bisa diisi kontak erat. Sama datanya juga hampir sama dengan pasien konfirmasi. Cuma nanti bisa juga diisi gejala-gejala apa saja jika memang kontak erat tersebut bergejala. Jadi tugas utama tracer itu apa aja sih? Tugas utama tracer itu yaitu melakukan tracing terhadap setiap laporan kasus COVID yang masuk ke wilayah, melakukan pendaftaran kontak erat atau suspek untuk swab. Hal ini dilakukan dengan koordinasi ya dengan puskesmas masing-masing. Kemudian melakukan penginputan, melakukan follow-up pasien, melakukan koordinasi dan sinergi dengan tim TGC COVID masing-masing wilayah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada Ibu Filzah selaku materi pada sosialisasi di sore hari ini. Ya, langsung saja kali ini kita akan buka sesi tanya-jawab ya Bapak Ibu. Mungkin kami buka dengan 3 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu peserta dari CPNS yang diperbantukan ke Dinas Kesehatan. Dipersilakan siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, Ibu Elvira terlebih dahulu ya. Bu Elvira, Pak. Oke. Apa Bu bertanya? Perkenalkan dulu Bu, namanya, dari tugas di mana, lalu pertanyaannya apa ya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Bu Fira dari penugasan di SMA 46 Jakarta sebagai guru. Ini saya mau bertanya terkait dengan tugas saya sebagai digital trainer. Sedangkan sejauh ini saya masih ada tugas untuk mengajar di SMA 46 Jakarta. Bagaimana dengan proses
pelaksanaan digital tracer tersebut? Apakah saya tetap melakukan pengajaran dan digital tracer secara berdampingan atau ada kebijakan lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Elvira. Saya coba review Bu ya, siapa tahu saya salah menangkap. Jadi Bu Elvira menanyakan Ibu Elvira sebelumnya bertugas di sekolah dan mengajar. Sedangkan kali ini diperbantukan untuk menjadi digital tracer. Nah, kelanjutannya apakah tetap mengajar atau hanya atau dua-duanya dilakukan atau hanya digital tracer, begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Bu Filzah mau satu penanya langsung ditanya atau tunggu 3 pertanyaan terlebih dahulu, Bu Filzah? Boleh langsung saya jawab aja ya, Pak, biar lebih cepat gitu ya, Pak. Oke. Ya, dipersilahkan Bu Filzah. Terima kasih Bu Elvira atas pertanyaannya. Kalau misalnya kondisi seperti itu, nanti akan ada surat dari gubernur, itu nanti akan jadi secara resmi Ibu Elvira diperbantukan ke Dinkes sebagai digital tracer. Jadi nanti Ibu Elvira akan dibebas tugaskan dari tempat SKPD-nya gitu, Bu. Karena dengan ini kan juga Ibu Elvira membantu untuk menangani COVID ya dengan cara sebagai digital tracer. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Ya. Ya, berarti Ibu Filzah nanti akan ada SK Gubernur penugasan CPNS yang ditugaskan sebagai digital tracer. Di mana sebagai CPNS memang harus bersedia untuk ditugaskan di mana saja ketika pemerintah atau negara membutuhkan. Sudah Bu Elvira, ada lagi atau sudah? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Tadi Bu Elvira sudah bertanya. Gina, Pak. Oke, Bu Gina. Ya, dipersilakan Bu Gina, perkenalkan dulu nama lengkap dari dinas mana atau bertugas di mana, lalu lanjutkan dengan pertanyaannya ya, Bu ya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Saya Gina Mirta Wahyuni dari Dinas Pendidikan. Saya izin bertanya Ibu Firza. Iya, silakan, Bu. Di lapangan kan sering terjadi ya, Bu, misalkan jika ada yang kontak erat, tetapi mereka itu menolak untuk melakukan swab. Nah, itu bagaimana, Bu? Kita harus menghadapi kasus seperti itu. Terima kasih, Bu Firza. Oke, ya. Bu Firza, bisa langsung dijawab ya, Bu ya? Iya, jelas baik. Pertanyaannya. Terima kasih Pak Moderator dan Ibu Gina atas pertanyaannya. Jika terjadi hal seperti itu, ini biasanya sih akan banyak nih kejadian seperti ini nanti di lapangan. Itulah tugasnya kita sebagai digital tracer untuk mengedukasi para kontak erat ini agar mau untuk di swab PCR. Gitu. Jadi semuanya kembali lagi ke kita sebagai digital tracer yang mungkin bisa bicara baik-baik atau lebih mengedukasi dengan cara yang lebih dekat lah dengan para kontak erat ini gitu, biar mau untuk dilakukan swab PCR. Begitu. Demikian Ibu Gina, sudah jelas atau belum? Ya, terima kasih Bu Firza, sudah jelas jawabannya. Baik. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Saya, Pak. Adakah? Ya, Bu Dewi, silakan Bu, perkenalkan nama, tugas di mana, dan lanjutkan dengan pertanyaannya ya Bu ya. Silakan Bu. Baik. Ya, saya Dewi Paryani dari SDN Jati 03. Saya ingin bertanya, saya kan berasal dari Dinas Pendidikan. Dan apakah menyalahi tugas dan fungsi saya karena pandemik ini kan mungkin berkaitan dengan Dinas Kesehatan? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Dewi Paryani atas pertanyaannya. Oke, ya Bu Filzah, dipersilakan Bu Filzah. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Tenang aja Bu, itu tidak akan menyalahi aturan karena nanti akan keluar SK gubernurnya. Terus kemudian juga dengan sebagai digital tracer kan Ibu Dewi juga ikut membantu untuk menangani kasus COVID yang sedang tinggi nih di Jakarta. Begitu Ibu. Sudah cukup Ibu atas penjelasannya?
Cukup Bu Filza, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Filzah atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Bu Dewi tadi atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, sudah dicukupkan ya. Jadi sudah sangat jelas realisasi kita hari ini mengenai tugas nanti Bapak Ibu sebagai digital tracer. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Iya, Pak, sudah cukup jelas. Ya, Pak, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke MC untuk menutup acara kita, acara sosialisasi kita hari ini, agaknya saya bacakan beberapa poin penting yang tadi sudah kita diskusikan. Pertama, bahwa digital tracer ini itu berperan untuk mencari dan memantau kasus-kasus erat. Kemudian memberi kepada kasus-kasus erat tersebut bagaimana ketika kasus erat itu harus berkarantina atau segala macam. Lalu juga harus melaporkan hasil pemantauan. Oke, itu peran-peran dari tracer. Nanti akun Silacaknya Bapak Ibu akan diberi informasi akun dan passwordnya itu di grup WA yang Bapak Ibu sudah masuk. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Semoga diskusi kita hari ini memberikan manfaat khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Agung, dan kepada Ibu Filza sebagai narasumber. Tepuk tangan untuk mereka berdua semuanya. Ya, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita menutup pada acara kali ini, kita tutup dengan pembacaan doa dari Bapak Ustadz. Saya persilahkan. Marilah Bapak dan Ibu kita berdoa. Saya akan memimpin doa menurut kepercayaan agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang tidak beragama Islam, dipersilahkan untuk berdoa menurut kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita. Dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berikanlah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat kami amalkan setelah kami pulang ke rumah masing-masing. Ya Allah, semoga kegiatan kami ini bermanfaat dan dinilai sebagai pahala oleh Engkau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah mengabulkan apa yang sudah kita doakan. Dan semoga apa yang dipaparkan oleh narasumber menjadi ilmu dan manfaat. Dan selamat bertugas kepada CPNS DKI Jakarta. Selamat bertugas di Dinas Kesehatan. Semoga pandemi ini segera selesai. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.